Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tambobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya.
Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undios Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undios Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yunif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi
5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di Berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1
1 buah powersel, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan APNI Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. APD bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Bang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com, Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru,
Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undios Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undios Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undios Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62, lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Veladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolaitaga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta berampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Durhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yudef 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota
KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di Berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komando
Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeniko Bogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. APD bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI.
Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone, 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolaitaga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta berampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak.
Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari tabungan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat.
Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infantri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infantri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apanya bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan, Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com, Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan,
kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama, distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak.
Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Infa Anika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, Sakti Pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingduiso Erjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya,
Ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infantri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infantri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infantri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undios hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apeni bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undios Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tambobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com, Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan,
Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cenderawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM.
Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada satu jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta berampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yunif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh
Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ing Dwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeniko Bogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. APD bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tambobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgas 754 HBMA terus membantu warga
mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI Habeba mengatakan, Kasiter Korps TNI Habeba dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kampung Yokatapa sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol, 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Yudas Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Yudas Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Yudas Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya.
Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Dega Chandri Valanda dan Sertu Dimas Durhali Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Bermodal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari tabungan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni, Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang
terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ing Dwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB Basiaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apenik Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. APD bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan.
hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampu-Bolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif.
Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undios Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undios Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undios Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62, lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Durhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik
pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdui Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak
darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan satu pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, satu buah selongsong, satu buah magasin, satu helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, satu buah HP Android, satu buah HP Polyphonic, satu buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada satu buah peluit, belasan baterai, satu buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan APNI Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. APD bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Bang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan, Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com, Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI.
Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Veladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kuesiga, Kampung Kugapa, Kampung Kolaitaga, dan Kampung Dama-Dama, distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merapas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Dega Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan.
Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di Berondong tembakan dari udara, ritual, Sakti Pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Indwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo.
Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apeni bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu,
satu anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merapas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini.
Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nur Halim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari tabungan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, Sakti Pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingduiso Erjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen.
Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infantri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infantri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infantri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumpangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jauh mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apanya bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Bang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan, Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgas Ter 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com, Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan,
Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cenderawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama, distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM.
Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Bermodal 3 pucuk senjata api jadi serakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari tabungan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM.
Nama Letkol Ing Dwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undios hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apeni bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undios Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Ilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan, Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Subsak
Gaster Korps TNI Habeba mengatakan, Kasiter Korps TNI Habeba dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kampung Yokatapa sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Infa Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol, 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya. Hasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone, 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung.
termasuk Kampung Odiai, Kampung Bipidai, Kampung Ogidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kogapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama Distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yudas Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yudas Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yudas Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Dega Chandri Valanda dan Sertu Dimas Durhali Pardosi, pasukan Yudas Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbodal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yudas Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yudas Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yudas Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni, Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru
terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ing Dwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB Basiaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apane bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah warga Basemba meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basemba.
namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps Habema melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps Habema berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 Habema terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI Habema mengatakan, Kasiter Korps TNI Habema dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Armi Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cenderawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung.
Setelah perebutan markas, Undios Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undios Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62, lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 syangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Bermodal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yudef 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Andika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi.
5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa satu anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di Berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ing Dwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti
lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undios hancur, Korps Habeba siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apeni bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI Habema langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps Habema melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undios Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps Habema berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 Habema terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI Habema mengatakan, Kasiter Korps TNI Habema dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yudas Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yudas Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yudas Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB,
yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Feladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu, PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kuesiga, Kampung Kugapa, Kampung Kolaitaga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merapas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan. Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Dega Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nur Halim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Anika Gada Sakti.
Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam. Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infanteri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI,
segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undius hancur, Korps HB siaga. Tidak jera mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apeni bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob, dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undius Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tambobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgaster 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Info Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Info Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan. Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganes Sakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya.
Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cenderawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cenderawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Veladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolaitaga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni. Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merampas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil disita militer Indonesia. Mengutip situs Puspon TNI, penggerebekan di markas OPM wilayah Sorong Raya ini tidak mudah. Pasukan Yuda Sakti yang menemukan bangunan diduga markas OPM disambut dengan hujan tembakan.
Namun lantaran sudah terlatih ditambah perlengkapan tempur yang mumpuni, pasukan Yuda Sakti tak gentar. Di bawah komando Sertu Deka Chandri Valanda dan Sertu Dimas Nurhalim Pardosi, pasukan Yuda Sakti meladeni baku tembak 4 anggota OPM. Berbekal 3 pucuk senjata api jenis rakitan, keempat anggota OPM berlarian sambil menembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bersenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magasin dan munisinya. Saat ini pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Ini merupakan bukti keseriusan dari komitmen Satgas Yonif 133YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Tegas dan Satgas Letkol Info Andika Gede Sakti. Serangan subuh pasukan TNI tembak mati 5 OPM disergap saat mandi di sungai. Serangan jelang subuh yang dilakukan pasukan TNI menewaskan 5 anggota OPM. Kelimanya dihujani tembakan saat tengah mandi di pinggir sungai. Kontak tembak antara anggota TNI dengan OPM terjadi di daerah Kalibraza, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023 subuh. Akibat kontak tembak tersebut 5 anggota KKB dilaporkan tewas. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengatakan setelah kontak tembak terjadi, jajarannya melakukan olah TKP dan mengevakuasi 5 jenazah anggota KKB ke Rumah Sakit DKI untuk keperluan autopsi. Irjen Fahiri mengaku jajarannya tengah berkomunikasi dengan para tokoh di Yahukimo agar dapat mengungkap identitas kelima jenazah tersebut. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain 2 buah magasin senjata api, 4 butir peluru, dan barang bukti milik pribadi. Pasca kontak tembak dilaporkan suasana di Yahukimo relatif kondusif. Namun, aparat gabungan dilaporkan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. 5 anak buahnya ditembak mati teni. Panglima OPM Undius Kogoya frustasi tak bisa membalas. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya frustasi setelah kehilangan 5 anak buahnya. Strategi perang Undius Kogoya perintahkan penyerangan pos TNI berakibat fatal. 5 anggota KKB dilaporkan tewas di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kelima anggota itu tewas setelah terlibat dalam kontak tembak dengan aparat TNI Polri yang terjadi beberapa hari terakhir. Dilansir Kompas.com, Kasatgas Damai Cartens Kombes Faizal Ramadhani mengatakan 4 anggota KKB tewas pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Mereka tewas tertembak saat menebar teror di wilayah Intan Jaya. Adapun identitas KKB yang tewas yakni Oniko Bagau, Jaringan Belau, Agustia, dan Ones. Terbaru, seorang anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas pada Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Melkias tewas dalam kontak tembak setelah terlibat dalam penyerangan terhadap pos TNI Yonif 330 TD. Hasil pantauan drone menunjukkan bahwa 1 anggota KKB bernama Melkias Maisani tewas dalam serangan tersebut. Namun Faizal mengaku jasad Melkias langsung dibawa kabur oleh anggota KKB yang selamat dalam kontak tembak itu, termasuk senjata yang digunakan oleh Di Berondong tembakan dari udara, ritual, sakti pamen TNI tak gentar tembus zona hitam OPM. Nama Letkol Ingdwi Soerjono pernah ramai jadi bahan pembicaraan. Pria yang kini menjadi Dandim 0802 Ponorogo itu pernah berhadapan langsung dengan OPM. Kala itu, perwira menengah TNI itu ditugaskan di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Mengutip tribunjatim.com, suara desing peluru bersahutan di Papua masih segar di ingatannya. Pada Juni 2018, Letkol Dwi yang masih berpangkat Mayor Infanteri tengah melaksanakan patroli rutin. Memegang tugas sebagai Kasdim 1714 Puncak Jaya, ia memimpin tim patroli di distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua. Tiba-tiba, datang serangan dari OPM pimpinan Lekagak Tenggelen. Ia kala itu diserang dari arah ketinggian. Meski demikian, Letkol Infanteri Dwi Soerjono bersama tim patrolinya tetap mampu memberikan perlawanan yang sengit. Dia mengaku selama di Papua harus selalu siap selama 24 jam.
Ketika kakinya keluar dari asrama, dia harus menggunakan pakaian lengkap, mulai dari helm hingga rompi. Setiap hari antara hidup dan mati. Jika ada penyerangan juga, tegasnya. Pria kelahiran Sidoarjo, 16 Februari 1981 ini mengatakan, di Papua ia hidup dengan tirakat. Puasa Senin dan Kamis tidak pernah bolong. Juga selalu salat 5 waktu. Saya tidak bawa keluarga. Anak dan istri tinggal di Magelang. Saya juga tidak pernah cerita tentang penembakan, paparnya. Kini, Letkol Infantri Dwi Soerjono dipercaya menjabat Dandim 0802 Ponorogo. Dia dilantik per Desember 2023 lalu. Setelah baku tembak jarak dekat dengan prajurit TNI, segerombolan organisasi Papua Merdeka, OPM, dipukul mundur dan meninggalkan markasnya. Bahkan 4 pentolan OPM yang menguasai Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, dibikin lari terbirit-birit atau kocar-kacir saat markasnya digerebek pasukan TNI. Diketahui sebelum terjadi baku tembak dengan jarak yang cukup dekat itu, bermula saat prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti menemukan OPM itu ditemukan di tengah hutan distrik Aifat Selatan pada Sabtu 22 Juni sekitar pukul 13 WIB. Dalam keterangannya Senin, 24 Juni 2024, Komandan Satgas Letkol Infantri Andika Ganes Sakti mengatakan, aparat TNI yang melihat adanya markas OPM itu kemudian langsung melakukan penyergapan. Namun saat itu tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3, sehingga terjadilah kontak tembak. Setelah baku tembak cukup mencekam itu, hingga akhirnya keempat anggota OPM tersebut kabur dari lokasi. Namun saat itu diketahui ada anggota OPM yang sempat tertembak di lokasi dan dibuktikan adanya temuan bercak darah yang tercecer di TKP. Prajurit TNI dari Satgas 133 Yuda Sakti mendapatkan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi tajam kaliber, magasin. Selain itu, ada pula bendera bintang kejora hingga jimat. Kemudian aparat juga mengamankan 1 pucuk senpi rakitan, 4 butir amunisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magasin, 1 helai bendera bintang kejora, 2 buah solar cell, 1 buah HP Android, 1 buah HP Polyphonic, 1 buah HT berikut chargernya, 3 buah pilos, 8 buah senter. Lalu barang bukti lainnya juga ada 1 buah peluit, belasan baterai, 1 buah power cell, berbagai macam dokumen kwitansi, beberapa lembar jimat, belasan busur dan anak panah, bahan makanan serta berbagai macam. Bidikan sniper TNI tumbangkan 3 eksekutor OPM Sugapa. Pasukan Undios hancur, Korps HB siaga. Tidak jauh mengganggu keamanan warga Papua, OPM pimpinan Apeni Kobogau beraksi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Apane bersama anak buahnya dengan senjata laras panjang mendatangi rumah-rumah warga Basembah meminta paksa bahan makanan, hak milik warga, uang dan tak segan menganiaya warga. Tindakan ini tercium intelijen TNI dan ditambah adanya laporan masyarakat. Maka dengan aksi cepat, Komando Operasi TNI HBMA langsung menerjunkan beberapa prajurit TNI di bawah komandonya. Para prajurit gabungan pasukan elit seperti Kopassus, Brimob dan pasukan Kostrad bergerak cepat menuju kampung Basembah. Namun dihadang oleh OPM dan diberondong tembakan. Merespon bunyi tembakan itu, sniper dari Korps HBMA melakukan tindakan taktik militer guna memastikan arah datangnya tembakan. Dari pantauan terlihat 3 orang OPM yang membawa senjata, lalu membalas tembakan ke arah anggota OPM yang membawa senjata dan berhasil mengenai sasaran. Para pelaku kemudian kabur. Pasukan Undios Kogoya di Sugapa hancur. Pang Kogab Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampobolon, dilansir dari 26 Juni 2024 memastikan Korps HBMA berhasil mengusir OPM. Ini merupakan upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, katanya. Kini Sugapa masih dalam pengawasan dan Satgas 754 HBMA terus membantu warga, mulai dari sembako hingga air bersih. Letkol Infantri Cecep Cahyadi dan Sub Satgaster Korps TNI HBMA mengatakan, Kasiter Korps TNI HBMA dan Pos Ramil dan Ramil beserta tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat yang berada di distrik Sugapa. Jadi air tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat kampung Yokatapa, sehingga perlu adanya gerak cepat dari TNI, kata Letkol Infantri Cecep Cahyadi kepada tribunpapua.com Rabu 26 Juni 2024. Mati konyol. 4 OPM penghadang pasukan Yuda Sakti tumbang di berondong peluru. Pasukan TNI dari Satgas Pamrahwan, Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti terlibat baku tembak dengan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM. Kontak senjata ini terjadi dalam hutan wilayah distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam video yang beredar dan direkam oleh salah satu prajurit menampilkan detik-detik mencekam saat pasukan TNI menyerbu markas OPM dalam hutan.
Saat terjadi kontak senjata, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Dilansir tribunpapua.com, dan Satgas Pamrahwan Yunif 133 Yuda Sakti Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian baku tembak berawal saat pasukan TNI sedang berpatroli pengamanan di wilayah hutan dan menemukan markas OPM. Kemudian saat akan melakukan penyergapan, tiba-tiba prajurit diadang 4 anggota OPM. Mereka membawa 3 pucuk senjata api laras panjang dan menembak ke arah pasukan TNI. Dalam kontak tembak itu, 1 anggota OPM terkena tembakan dan langsung dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Dalam operasi ini kami berhasil menduduki markas OPM pimpinan Jem Fatem dan Hilaski, kata Andika, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Sia-sia melawan, diserbu 3 Satgas TNI, Danyon OPM Egyanus Kogoya tersungkur. Komandan Batalion Danyon Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air tewas ditembak pasukan gabungan TNI. Operasi senyap ke markas Egyanus dilakukan 3 Satgas TNI. Danyon OPM beserta 2 anak buahnya tak bisa lari lagi saat disergap pasukan TNI. Ketiganya tewas dalam kontak tembak. Tim gabungan TNI AD mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas OPM kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yunif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In. Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota KKB, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gujangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa KKB itu telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM kelompok Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pasukan bikin teror di wilayah Kabupaten Paniai 3 hari berturut-turut. Akan tetapi situasi di sejumlah kampung wilayah Paniai berangsur kondusif. Bahkan ratusan warga yang sempat mengungsi kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramdhani mengatakan, pihaknya sudah berhasil merebut markas OPM milik Undius Kogoya. Satgas Ops Damai Kartens 2024 bersama Kodam Cendrawasih dan Polda Papua hingga jelang berakhirnya Juni 2024 terus siaga di beberapa kampung. Setelah perebutan markas, Undius Kogoya kembali bikin ulah. Namun militer Indonesia segera mengetahui itu dan akhirnya Undius Kogoya kabur ke hutan. Dia lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya, kata Faisal. Adapun barang bukti yang berhasil disita aparat berupa 3 pucuk senapan angin, 2 butir amunisi kaliber 5,66 mm, 2 butir amunisi kaliber 7,62. Lalu 1 unit drone 2 parang, 6 tombak, 4 sangkur, 7 unit handphone, dan beberapa alat bukti lainnya. Situasi keamanan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah berangsur pulih. AKBP Abdul Syukur Veladi mengatakan situasi Katimas di wilayah Paniai khususnya setelah kejadian di distrik Bibida sudah aman terkendali. Sementara itu PJ Bupati Paniai Marta Pigome mengapresiasi TNI dan Polri yang telah memberikan rasa aman kepada masyarakat di beberapa kampung, termasuk Kampung Odiai, Kampung Bibidai, Kampung Ugidimi, Kampung Kue Siga, Kampung Kugapa, Kampung Kolai Taga, dan Kampung Dama-Dama distrik Bibida. Akhir April 2024, tersaji pemandangan mencekam di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Organisasi separatis yang menginginkan Papua pisah dengan Indonesia, OPM, sudah 3 hari menguasai wilayah tersebut. Militer Indonesia punya misi penting, bukan hanya sekedar mengakhiri teror OPM. Brigjen TNI Laki Avianto lantas diberi mandat memimpin operasi bersama Satgas Nanggala Kopassus. Ada 1 jasad korban penembakan yang harus mereka evakuasi di saat lokasi masih dikuasai OPM. Di bawah arahan pria kelahiran 2 Oktober 1974, Satgas Nanggala Kopassus berjibaku menangkal dan menghindari serangan OPM. 20 menit mencekam, terlihat dari video yang beredar, Satgas Nanggala Kopassus merengsek memasuki bangunan yang sepintas sudah tidak pernah dihuni.
Para pejuang TNI ini harus bergerak ekstra cepat untuk mengevakuasi jasad dan mengangkutnya menggunakan helikopter. Meski mendapatkan tembakan-tembakan dari kelompok OPM, Brigjen Laki dan pasukannya tidak sejangkal pun mundur. Hingga akhirnya, pasukan Satgas Nanggala Kopassus berhasil menduduki distrik Homeo. Adapun identitas jenazah yang dievakuasi, yakni bernama Alexander Parapak. Dia masih remaja dan berstatuskan pendatang. Pasukan Yuda Sakti ikut serta merapas markas OPM di wilayah Kabupaten Paniai belum lama ini. Ternyata bukan hanya itu saja, aset penting milik organisasi separatis tersebut yang berhasil